John Cena buka suara soal kenapa dia tap out lawan Gunther. Komentar Austin Theory setelah mengungkap identitasnya, Brock Lesnar akan lawan Gunther di WrestleMania. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. John Cena buka suara soal kenapa dia tap out lawan Gunther. John Cena akhirnya buka suara soal kenapa dia tap out di match WWE terakhirnya di Saturday Night Main Event. Di pertandingan terakhirnya itu, Cena menyerah ke Gunther setelah pertarungan yang brutal dan menguras tenaga. Ending match ini bikin fan terbelah, banyak yang nunjukin ketidakpuasan mereka baik pas post-show maupun di media sosial. Banyak yang ngerasa Cena tap out di match terakhirnya itu bukan bookingan yang bagus, apalagi buat sosok yang ngebangun karirnya dari prinsip gak pernah menyerah. Ada juga fan yang nanya, emang perlu ya Cena kalah di match terakhirnya? Nah, sekarang Cena sendiri akhirnya menjawab kontroversi itu lewat Instagram. Si 17 kali World Champion ngepost foto karakter ikonik Star Wars, Obi-Wan Kenobi, yang lagi tersenyum sebelum akhirnya ditebas Darth Vader di film Star Wars A New Hope. Di adegan itu, Obi-Wan mengorbankan dirinya sendiri karena dia udah menerima takdirnya. Dan menariknya, waktu Cena tap out ke Gunther, dia juga kelihatan tersenyum. Kayak orang yang puas dengan apa yang udah dia kasih ke bisnis ini. Postingan Obi-Wan itu nunjukin satu hal, Cena udah menerima takdirnya dan sekarang dia siap melangkah pergi dari karir in-ring yang luar biasa itu. Menurut kalian, apakah kalian setuju sama keputusan John Cena untuk pasrah menerima takdir? Komen di bawah. Komentar Austin Theory setelah mengungkap identitasnya. Waktu pertama kali muncul, si penyerang misterius itu bantu tim Vision buat menang di War Games. Setelah itu, dia muncul berkali-kali, selalu nolongin sekutu-sekutunya Paul Heyman, entah itu ganggu match atau nyelonong ke segmen penting. Aksi berulang ini akhirnya bikin Adam Pearce naik pitam. Dia bilang ke Heyman kalau identitas si pria bertopeng harus dibongkar hari itu juga. Di Raw, Logan Paul lawan Rey Mysterio dan ya, si pria bertopeng muncul lagi. Kali ini dia nginjek kepala Rey di tali ring. Cukup buat bikin Logan Paul dapat kemenangan. Si Embang sempat keluar buat nolong, tapi semuanya udah terlambat. Setelah mundur ke jarak aman, Theory buka topengnya di tengah penonton dan akhirnya ngebongkar identitasnya sendiri ke fans. Mantan US Champion itu kemudian buka suara di media sosial dengan pesan super singkat. Cuma 2 kata, topeng dilepas. Dari ekspresi dan sikap Theory setelah buka topeng, satu hal jelas, dia siap jadi tambahan berbahaya buat The Vision di WWE. Menurut kalian, apakah Austin Theory itu bisa jadi bintang penting ke depannya? Komen di bawah. Brock Lesnar akan lawan Gunther di WrestleMania. Brock Lesnar resmi dikonfirmasi bakal tampil di WrestleMania 42 di Las Vegas tahun depan. Dan sekarang mulai muncul update soal siapa calon lawannya di panggung terbesar WWE itu. The Beast bener-bener ngebuktiin umur cuma angka pas dia comeback di pertengahan tahun ini. Di usia 48 tahun, dia masih nunjukin kenapa dia adalah salah satu monster paling ditakuti di dunia gulat. Tahun ini, Lesnar menghancurkan John Cena dan ngebantu The Vision menang di Men's War Games match di Survivor Series. Memang sih, Brock belum muncul di TV sejak akhir bulan November, tapi kabarnya dia bakal jadi faktor besar banget menuju The Show of Shows. Brock juga muncul di materi promosi WrestleMania 42, dan dengan gaya khasnya dia bilang, "Aku di sini untuk menaklukkan." Terakhir kali Brock tampil di WrestleMania itu lebih dari 2 tahun lalu waktu dia ngalahin Omos. Sebelumnya, ada laporan terbaru bilang kalau Bron Breakker sempat dibahas di backstage sebagai calon lawan Brock. Tapi sekarang kelihatannya itu udah nggak berlaku lagi karena Bron lagi fokus ngejar WWE World Heavyweight Championship milik si Empang. Menurut sumber lain, mantan Intercontinental Champion dan bintang yang mempensiunkan John Cena bakal menghadapi Brock Lesnar di WrestleMania tahun depan. Gunther sendiri lagi di puncak performa setelah bikin John Cena tap out di match terakhir Cena sepanjang karirnya di Saturday Night Main Event. Menurut kalian, apakah Gunther akan pensiunkan Brock Lesnar tahun depan? Komen di bawah. Randy Orton akhirnya buka suara tentang John Cena pensiun.
Randy Orton gak bisa hadir di match pensiun John Cena dan ternyata alasannya karena komitmen kerja sebelumnya di Arab Saudi. Lewat X, Orton akhirnya ngeluarin pernyataan panjang yang super personal. Intinya, Randy bilang kalau dia dan Cena tumbuh bareng di dunia gulat selama 20 tahun lebih. Mereka udah wrestling bareng atau lawan satu sama lain lebih dari 100 kali. Dia ngaku sebenarnya pengen banget ada langsung di Washington DC buat ngelihat momen perpisahan Cena secara langsung. Tapi dia yakin kalau ada satu orang yang paling ngerti kenapa dia absen, itu ya John Cena sendiri. Karena Orton lagi ada di Riyadh, Saudi Arabia buat promosi Riyadh Season dan Royal Rumble. Yang bikin hangat, Randy cerita kalau di pagi hari pensiunnya Cena, mereka sempat tukeran pesan teks. Dan Randy merasa terhormat bisa ngobrol sama Cena di hari sebesar itu. Orton juga bilang dia nggak sabar ngikutin karir John Cena di Hollywood. Dan menurut dia, langit pun bukan batas buat Cena. Dia nutup dengan bilang Cena itu inspirasi bukan cuma buat fans, tapi juga buat dirinya pribadi. Seseorang yang beruntung bisa belajar langsung dari salah satu pegulat paling over sepanjang masa. Pesan penutupnya simpel tapi dalam. Terima kasih udah baik selalu sama keluarga, bikin locker room jadi tempat yang lebih baik, dan sampai ketemu lagi. Menurut kalian, apakah Randy Orton seharusnya jadi lawan terakhir John Cena? Komen di bawah. Cody Rhodes serang Drew McIntyre di rumahnya. Jadi sebelum Raw minggu ini tayang, WWE ngedrop video yang cukup gila. Nick Aldis datang langsung ke rumah Drew McIntyre buat nego soal balikin The Scotsman ke SmackDown. Buat yang ketinggalan, Aldis sempat men-scores Drew bulan lalu gara-gara dia nyerang wasit di match antara Cody Rhodes melawan Aleister Black. Nah, pas lagi meeting tertutup di rumah Drew itu, suasananya malah berubah kacau. Karena Cody Rhodes tiba-tiba nongol dan langsung nyerang Drew McIntyre. Masalahnya gini, The Undisputed WWE Champion kayaknya bikin kesalahan fatal dengan masuk ke rumah Drew. Jadi sebelum Cody nyelonong masuk dan ngerusak meeting itu, salah satu tuntutan Drew yang udah disetujui Aldis adalah kalau The American Nightmare sampai megang Drew sebelum title match mereka, maka Cody bakal dilucuti dari gelarnya. Memang sih waktu Cody nyerang Drew itu belum ada dokumen legal yang resmi ditandatangani, tapi yang jelas Nick Aldis udah setuju sama tuntutan Drew dan itu terekam. Dan karena Cody bukan cuma nyentuh Drew, tapi juga masuk ke properti pribadinya, Aldis bisa aja dipaksa buat ngambil tindakan tegas terhadap The American Nightmare. Dan satu hal yang pasti, Drew McIntyre nggak bakal ngelewatin kejadian ini gitu aja. Dia kemungkinan besar bakal pakai insiden ini buat keuntungan dirinya sendiri. Drew bahkan bisa ngancam bakal bawa masalah ini ke jalur hukum buat maksa SmackDown GM buat ngehukum Cody Rhodes. Memang kecil kemungkinan Cody langsung kehilangan gelarnya, tapi Aldis mungkin harus ngasih denda gede dan men-scores the QB1 karena nyerang Drew di rumahnya sendiri. Tapi ya, sampai sekarang belum ada konfirmasi resmi soal apapun. Yang jelas bakal menarik banget ngelihat aftermath dari serangan Cody ke Drew ini. Dan perlu dicatat juga, waktu meeting sama Nick Aldis itu, Drew McIntyre nggak cuma minta title shot lawan Cody, dia juga nuduh Aldis ngelindungin Cody dan nuntut hak buat milih stipulation match-nya sendiri. Dengan berat hati, Aldis akhirnya nyetujuin tuntutan itu sebelum semuanya berantakan gara-gara Cody masuk rumah Drew. Sekarang tinggal nunggu waktu kapan Drew dapat match lawan Cody untuk Undisputed WWE Championship dan stipulation apa yang bakal dia pilih. Menurut kalian, apakah Drew McIntyre akhirnya akan rebut gelar dari Cody? Komen di bawah. Update kondisi Damian Priest. Sepanjang tahun 2025 ini, banyak fans mulai ngeh kalau Damian Priest kayak agak nginjak rem di WWE. Dia nggak sesering dulu nongol di TV dan sejak awal bulan Agustus, Priest cuma tanding 9 match. Nah, akhirnya si bintang WWE ini buka suara soal itu pas muncul di podcast Delivering Happiness with Nick Turturro. Priest ngejelasin kalau alasan utama jadwalnya dikurangin itu karena kondisi fisiknya. Tahun lalu ini aku emang agak mundur sedikit, badan lagi babak belur dikit, kata Priest. Jadi sekarang kayak ngasih tulang, sendi, ligamen dan semua yang ada di antaranya waktu buat istirahat. Dia juga ngejelasin kalau sebenarnya dia masih sering ikut tour bareng WWE, cuma memang nggak sering naik ring. Dan sebelum masa istirahat ini, Priest ngaku dia sering banget tanding dalam kondisi cedera, kayak banyak pegulat lain di industri ini. Sejak aku di WWE, secara harfiah aku nggak pernah ngambil hari libur sama sekali, lanjut Priest. Aku nggak pernah minta cuti cuma karena lagi sakit atau cedera. Tapi tahun ini pihak perusahaan bilang, oke, kita pelan-pelan aja sama dia.
karena aku udah ngebut cukup lama. Priest juga ngebuka kondisi badannya tanpa filter, bahu aku robek beberapa kali dalam 1,5 tahun terakhir. Lutut aku hancur-hancuran, punggung aku butuh banyak perbaikan. Jadi ya, ini bukan soal dia ditarik mundur, tapi lebih ke WWE lagi jagain aset mereka sebelum makin parah. Menurut kalian, apakah Damian Priest perlu kembali ke skena gelar dunia? Komen di bawah. Mick Foley keluar dari WWE karena Donald Trump. Balik ke bulan Oktober kemarin, Mick Foley sempat bikin heboh setelah ngepost video panjang yang ditujukan ke Donald Trump, yang juga WWE Hall of Famer sekaligus Presiden Amerika Serikat. Di video itu, Foley ngeritik keras kebijakan imigrasi Trump dan minta tolong diubah. Walaupun Foley udah lama kritis ke Trump, video itu bikin banyak orang kaget. Apalagi karena Foley masih punya hubungan erat dengan WWE dan WWE sendiri makin dekat dengan Trump dalam setahun terakhir. Nah, beberapa bulan kemudian kelihatannya hubungan WWE dan Trump ini bikin Foley harus ambil keputusan besar. Lewat Facebook, dalam pesan panjang, Mick Foley resmi memutuskan hubungan dengan WWE, perusahaan yang dia sebut sebagai rumahnya sepanjang sebagian besar karir legendarisnya. Foley bilang selama berbulan-bulan dia udah nggak nyaman dengan kedekatan WWE dan Trump. Apalagi ngelihat perlakuan pemerintahan Trump yang menurutnya kejam dan nggak manusiawi terhadap imigran. Tapi yang jadi titik akhir buat Foley adalah komentar Trump yang sangat kejam setelah meninggalnya Rob Reiner. Foley bilang dia nggak mau lagi mewakili perusahaan yang memanjakan seseorang yang menurutnya kosong dari empati, sementara negara dibawa ke arah otoritarianisme. Dia juga ngungkapin kalau malam sebelumnya dia udah ngabarin WWE Talent Relation bahwa dia nggak akan tampil lagi di acara WWE selama Trump masih menjabat. Gak cuma itu, dia juga nggak akan memperpanjang kontrak Legends-nya yang bakal habis bulan Juni nanti. Meski begitu, Foley nutup pesannya dengan penuh rasa hormat. Dia bilang dia cinta WWE, akan selalu menghargai waktunya di sana, dan bersyukur atas semua kesempatan yang dia dapat. Menurut kalian, apakah Mick Foley itu salah satu pegulat favorit? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible.